Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sarifah Musrifa akan membawakan presentase tentang perkembangan filsafat ilmu. Historis. Sejarah filsafat barat dibagi beberapa bagian, yaitu zaman Yunani kuno dengan ciri pemikirannya bersifat kosmosentris. Yang berikut zaman pertengahan dengan ciri pemikirannya yang bercorak teosentris. Zaman modern dengan ciri pemikirannya bercorak antroposentris. Dan yang terakhir adalah zaman kontemporer dengan ciri pemikirannya logosentris. Perkembangan ilmu filsafat dibagi dari beberapa abad. Yang pertama yaitu abad ke-6 Masehi, ditandai dengan runtuhnya mitologi dan dongeng-dongeng. Terus abad ke-6 sampai 16 ditandai dengan kuatnya doktrin teologis atau ansiela teologi. Filsafat digunakan untuk memperkuat keyakinan agama. Sedangkan pada abad ke-16, zaman modern yang ditandai dengan Renaissance, merebaknya ilmu pengetahuan. Dan abad ke-20 atau zaman pasca Renaissance ditandai dengan menguatnya pemikiran pasca modernis. Zaman Yunani terbagi dari dua, yaitu zaman Yunani kuno dan zaman pra-Yunani kuno dan zaman Yunani kuno. Pada zaman pra-Yunani kuno, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu, zaman pra-Yunani kuno disebut juga zaman batu yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 20.000 tahun. Antara abad ke-15 sampai dengan 6 sebelum Masehi. Manusia telah menggunakan besi, tembaga, dan perak untuk berbagai peralatan. Abad ke-15 sebelum Masehi, peralatan besi digunakan pertama kali di Irak, tidak di Eropa atau di Tiongkok. Zaman Yunani kuno. Pada zaman ini dipandang sebagai zaman keemasan filsafat, karena pada masa ini orang-orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapat. Yunani pada masa ini dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat, karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi. Bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman didasarkan pada sikap reseptif attitude atau sikap menerima begitu saja, melainkan menumbuhkan sikap an inquiring attitude atau sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Untuk abad pertengahan, abad ini berada di tengah-tengah antara dua zaman, yaitu zaman kuno dan zaman modern. Pada abad pertengahan ini sejalan dengan perkembangan periode filsafat yang disebut skolastik, yaitu masa keemasan ajaran agama Kristen di Eropa, di mana kaum filsafat skolastik memiliki pertemuan antara pemikiran Aristoteles yang hidup kembali filsuf Islam dan Yahudi dan iman Kristiani. Masuk ke zaman modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai penentuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance, seperti René Descartes atau dalam tahun 1596 sampai 1650. Tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat modern. René Descartes juga memiliki ahli ilmu pasti. Penemuannya dalam ilmu pasti adalah sistem koordinat yang terdiri atas dua garis lurus, yaitu X dan Y, dalam bidang datar. Isaac Newton dengan temuannya teori gravitasi, dan Charles Darwin dengan teorinya Struggle for Life, perjuangan untuk hidup. Lanjut ke zaman kontemporer, filsafat abad ke-20, yang terdiri atas neokantianisme. Di dalamnya adalah kubu sekolah Marburg dan kubu Baden. Sedangkan fenomenologi di dalamnya adalah suatu aliran filsafat yang lebih mengedepankan metode dengan mengungkapkan pentingnya unsur-unsur berpikir. Eksistensialisme di dalamnya adalah memandang bahwa eksistensi itu hanya dimiliki oleh manusia. Adapun benda-benda lainnya yang ada dan terdapat di muka bumi tidak mempunyai arti apapun tanpa eksistensi manusia. Sedangkan strukturalisme adalah manusia dianggap sebagai pusat kenyataan, pusat pemikiran, kebebasan, tindakan, dan sejarah.
Manusia sebagai unsur yang berfungsi dalam macam-macam struktur, sebagai unsur bawah sadar, struktur politik, sosial, dan ekonomi. Fisikawan abad ke-21 adalah Albert Einstein menyatakan bahwa alam itu tidak terhingga besarnya dan tidak terbatas, tetapi juga tidak berubah status totalitasnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Einstein percaya akan kekekalan materi. Ini berarti bahwa alam semesta itu bersifat kekal, atau dengan kata lain tidak mengakui adanya penciptaan alam. Di samping teori mengenai fisika, teori alam semesta, dan lain-lain, zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih, teknologi komunikasi dan informasi, termasuk salah satu yang mengalami kemajuan sangat pesat. Mulai dari penemuan komputer, berbagai satelit komunikasi, internet, dan sebagainya. Bidang ilmu lainnya juga mengalami kemajuan pesat, sehingga terjadi spesialisasi ilmu yang semakin tajam. Ilmuwan kontemporer mengetahui hal yang sedikit tetapi secara mendalam. Ilmu kedokteran semakin menajam dalam spesialisasi dan subspesialis atau superspesialis. Demikian pula ilmu lainnya. Di samping kecenderungan ke arah spesialisasi, kecenderungan lain adalah sintesis antara bidang ilmu satu dengan lainnya, sehingga kehadirannya bidang ilmu baru seperti bioteknologi. Tiang filsafat dalam ilmu modern itu dikenal ada 3. Yang pertama adalah ontologi, di mana ontologi terdiri atas ilmu apa, atau di dalamnya terkandung tentang ilmu apa yang dipelajari atau fakta-fakta apa yang diangkat untuk membuat suatu penelitian. Sedangkan untuk epistemologi yaitu bagaimana cara untuk mengkaji penelitian tersebut, atau metodologi apa yang dipakai, atau prosesnya bagaimana. Sedangkan ke aksiologi yaitu untuk apa ilmu tersebut dikaji, terus outputnya apa yang dihasilkan atas ilmu tersebut. Sekian dan terima kasih paparan kami. Terima kasih Bapak dosen atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.